Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Agus Yetjonegoro, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara, dan teman-teman sekalian yang telah hadir pada hari ini. Di sini saya Martin Sonakudadiri dan NIM A1B124045 sebagai moderator, dan rekan-rekan saya pemateri yang pertama Alpiatu Nairo dan NIM A1B124048 sebagai pemateri 1. Yang kedua Imelda Ripani dan NIM A1B124046 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga Rahmatul Ulya dan NIM A1B124049 sebagai pemateri ketiga. Keempat Saskia Gendis Setiani dan NIM A1B124051 sebagai pemateri keempat. Dan yang terakhir ada Naila Dewi Sapika dan NIM A1B124050 sebagai pemateri kelima atau yang terakhir. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, di sini kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Kepada pemateri 1, disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan membahas pengertian talkshow. Talkshow adalah suatu sajian-sajian pembincang yang cukup menarik yang biasanya mengangkat isu-isu yang lagi hangat dalam masyarakat. Tema yang diangkat juga bermacam-macam, mulai dari sosial, politik, budaya, ekonomi, dan juga pendidikan. Talkshow adalah suatu program atau acara televisi atau siaran radio di mana para audiens datang ke acara tersebut untuk membahas berbagai topik yang diajukan pembawa acara program tersebut. Kadang fitur acara utama atau narasumber ini terdiri dari sekelompok orang yang belajar atau memiliki pengalaman yang banyak dalam kaitannya dengan topik masalah yang sedang dibahas di acara tersebut untuk setiap episode-episodenya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Padanya disilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan teori talkshow. Tujuan talkshow untuk mengungkapkan aspirasi, opini, maupun pendapat. Gaya bahasa sindiran seringkali digunakan untuk mengungkapkan perasaan dan kritik bagi pihak tertentu yang bersangkutan dengan topik yang sedang dibicarakan. Nah, di sini tujuannya ada 3. Mengidentifikasi fakta dari topik ini di masyarakat melalui pertanyaan yang diajukan moderator ke para pembicara. Yang kedua yaitu memperoleh atau dapat wakilan dari para ahli untuk mengkhususkan diri pada topik yang direlevan. Yang ketiga yaitu untuk memeriksa sudut pandang ahli tentang isu-isu yang dibahas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Kepadanya disilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis dan contoh talkshow. Menurut Farlex, terdapat 3 jenis talkshow. Yang pertama, talkshow news. Talkshow news adalah talkshow yang bersifat formal yang berfokus pada berita dan isu-isu aktual, baik dalam skala nasional maupun internasional. Program ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih dalam kepada audiens dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Talkshow ini masuk ke dalam kategori berita di mana program ini membahas tentang berita berat seperti kriminal, politik, dan lain-lain. Contoh talkshow news misalnya Indonesia Lawyers Club dan Mata Najwa. Kemudian yang kedua terdapat pula talkshow entertain. Nah, talkshow ini lebih berorientasi pada hiburan dengan topik yang bersifat ringan dan mudah dicerna oleh audiens. Program ini menyajikan informasi tentang kehidupan orang-orang yang terkenal dalam dunia hiburan atau orang-orang yang bekerja di dalam dunia hiburan untuk membahas topik yang sedang hangat seperti kehidupan selebriti, musik, film, gaya hidup, dan lain-lain. Program ini biasanya menampilkan wawancara dengan selebriti, musisi, komedian, atlet, atau tokoh terkenal lainnya yang disampaikan dalam suasana yang santai dan penuh keakraban dengan tujuan memberikan kesenangan dan menarik perhatian penonton. Contohnya seperti acara Hitam Putih. Selanjutnya yang terakhir, talkshow sponsorship.
Nah, talk show sponsorship adalah jenis talk show yang dibuat atau didukung oleh sponsor untuk mempromosikan produk, jasa, atau merek tertentu sambil tetap memberikan nilai hiburan atau edukasi kepada penonton. Berbeda dengan iklan biasanya, promosi dalam talk show ini disampaikan secara lebih halus dan menarik melalui format percakapan, wawancara, atau diskusi yang relevan dengan produk atau layanan yang dipromosikan. Contohnya acara Dr. Oz Indonesia, yang merupakan sebuah acara talk show yang banyak membahas topik kesehatan dengan dukungan sponsor dari perusahaan farmasi, suplemen kesehatan, alat medis, atau produk makanan sehat. Dalam beberapa episode Dr. Oz memperkenalkan produk tertentu sebagai solusi kesehatan, seringkali dengan pendapat langsung dari dokter atau pakar lainnya. Itulah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri keempat. Kepadanya disilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai cara menulis naskah talkshow. Terdapat 5 cara dalam menulis naskah talkshow. Yang pertama adalah tentukan topik dan tujuan yang relevan. Dalam menulis naskah talkshow, sebaiknya kita tentukan terlebih dahulu topik apa yang ingin dibahas. Terkait topik, pilih topik yang sedang diperbincangkan atau yang sedang aktual. Nah, misalnya kita akan memilih topik mengenai perkembangan teknologi AI di Indonesia. Terkait topik tersebut, kita lakukan riset secara mendalam mengenai apa sih dan bagaimana isu-isu terkait AI di Indonesia. Nah, selanjutnya setelah melakukan riset, kita memilih atau mengundang salah satu tamu atau narasumber yang memiliki profil di bidang tersebut agar mereka dapat memberikan sudut pandangnya dengan baik dan benar. Nah, sekaligus kita juga dapat memilih narasumber yang juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik, yaitu mampu mengutarakan pendapatnya atau memberikan penjelasannya dengan baik dan lugas, dan memiliki karismatik. Yang kedua adalah memilih format talkshow yang tepat. Dalam memilih format talkshow, sebaiknya host atau narasumber mengetahui terlebih dahulu alur atau durasi talkshow tersebut. Nah, biasanya durasi talkshow itu dibatasi hanya 90 menit. Lalu host dapat mengatur jadwalnya atau membuat naskahnya dengan baik dari pembukaan hingga penutup. Kemudian yang ketiga adalah buat struktur talkshow yang tepat atau yang jelas. Nah, dalam membuat naskah talkshow sebaiknya mengikuti strukturnya. Yang pertama adalah pembukaan. Pada pembukaan ini sebaiknya host atau pembawa acara melakukan atau mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan diri, dan yang ketiga adalah memberitahu topik apa yang akan dibahas. Kemudian yang kedua adalah atau kegiatan intinya adalah diskusi. Pada diskusi ini sebaiknya dilakukan dengan baik, yaitu memiliki atau melakukan interaktif terhadap narasumber, yaitu dengan memberikan pertanyaan, dan sebagai host sebaiknya jangan terlalu kaku. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Pada penutup sebaiknya host atau pembawa acara membuat kesimpulan. Yang keempat yaitu tulis dengan gaya percakapan yang mengalir. Sebaiknya host membuat naskah dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian host juga melakukan percakapan dengan narasumber agar terlihat natural dan tidak terlalu kaku. Yang kelima, berikan ruang untuk spontanitas. Sebaiknya host membuka ruang yang terbuka untuk para audiens dalam mengajukan pertanyaan. Pertanyaan dapat diajukan secara langsung. Selain itu, pertanyaan juga dapat dilakukan secara live chat. Kemudian, dalam membuka ruang diskusi yang lebih besar, dapat melakukan polling atau membuka kuis agar lebih interaktif. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kelima. Kepadanya disilakan. Talkshow memiliki 3 tahapan. Yang pertama tahap praproduksi, yang kedua tahap produksi, yang ketiga tahap pasca produksi. Tahap praproduksi adalah tahap perencanaan awal yang dilakukan sebelum memulai produksi program. Dalam tahap ini memiliki beberapa komponen.
Yang pertama, brainstorming adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim produksi untuk mencari ide program. Yang kedua, riset narasumber. Riset mengenai narasumber yang akan memberikan informasi di dalam talk show ini dilakukan penulis dengan dua cara, yaitu observasi dan wawancara. Riset dan proses observasi dilakukan penulis dengan mengakses berita dan informasi mengenai narasumber yang terdapat di internet seperti hasil wawancara. Yang ketiga, menyusun kerangka naskah pertanyaan. Setelah melakukan riset mengenai narasumber melalui observasi dan wawancara, selanjutnya penulis menyusun kerangka naskah pertanyaan yang akan digunakan oleh host atau MC saat membawakan acara agar tetap sesuai dengan tema talk show yang telah ditentukan. Adanya naskah pertanyaan juga membantu host atau MC tetap pada pembahasan dan tidak melenceng jauh dari hal yang seharusnya jadi bahan pertanyaan. Pembagian segmen acara. Adanya pembagi segmen dalam satu program acara sangatlah penting agar suatu program dapat berjalan dengan aturan. Pembagian segmen acara juga dibutuhkan untuk membuat suatu variasi dalam penayangan program acara agar tidak monoton. Yang kedua, tahap produksi. Proses program acara produksi talk show ini yang dimaksud dengan tahapan produksi adalah saat kegiatan acara berlangsung, baik host atau MC dan narasumber hadir untuk pengambilan gambar dan suara untuk menghasilkan suatu produksi. Yang ketiga, tahap pasca produksi. Setelah produksi dari program acara talk show dilakukan, perlu dilakukannya proses editing sebelum program acara talk show tersebut ditayangkan. Baik, dapat disimpulkan materi kita pada hari ini bahwa teori memberikan panduan tentang bagaimana talk show seharusnya disusun. Sementara praktik percakapan menunjukkan bagaimana teori tersebut dapat dijalankan secara nyata. Keberhasilan sebuah talk show terletak pada kemampuan pembawa acara dalam mengelola percakapan yang menarik, menjaga keterlibatan audiens, serta menciptakan suasana yang menghibur dan informatif.